Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertika Widya Pramesti, NIM 197. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman satu kelompok saya. Yang pertama ada Miatul Alfi Mubtiati, yang kedua ada Zahrotul Nur Aini. Materi hari ini kita akan membahas mengenai uang dan sistem pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembayaran dan jenis alat pembayaran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 1 Poin ke-6 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut ahli, saya mengambil dari Pohon 2011, adalah suatu sistem yang melakukan penggunaan kontrak fasilitas pengoperasian, mekanisme, teknik, dan penyampaian, pengesahan dana dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran nilai antara perorangan, bank, lembaga, atau lainnya baik domestik maupun antar negara. Untuk sistem pembayaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pembayaran tunai, yang kedua ada sistem pembayaran non-tunai. Untuk sistem pembayaran tunai itu biasa disebut dengan sistem pembayaran konvensional. Sistem pembayaran ini adalah menggunakan uang kartal seperti uang logam dan kertas. Seperti yang kita tahu, uang logam dan kertas cukup kurang efisien pada masa modern pada saat ini. Kekurangan dari uang konvensional yaitu yang pertama dapat rusak ataupun hilang. Lalu dalam transaksinya untuk sistem pembayaran menggunakan logam ataupun kertas itu tidak bisa dalam jumlah yang besar. Jadi biasanya orang-orang menggunakan untuk sistem pembayaran yang cukup besar, itu mereka biasanya menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Kita masuk pada sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai itu apa sih? Menurut Peraturan BI Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan alat non-tunai menggunakan kartu sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 meliputi kartu kredit, ATM, debit, ataupun e-money. Kemudian yaitu pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Pengertian uang dalam Islam yaitu uang berasal dari kata al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham atau tunai lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera. Menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, uang didefinisikan yaitu hanya sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Yang kedua yaitu sejarah uang. Sejarah uang ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap prabarter. Sejarah uang secara tidak pasti
tidak diketahui kapan mulanya. Namun yang pasti pada mulanya masyarakat zaman purba dahulu itu belum mengenal apa itu pertukaran, karena setiap orang pada waktu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Yang kedua yaitu tahap barter. Sejarah uang dimulai dari sistem barter didasarkan atas pemikiran dua pemikir dunia, yaitu yang pertama Aristoteles yang melalui bukunya berjudul Politis, dan Adam Smith melalui bukunya yang sangat terkenal yang berjudul The World of Nation. Sistem barter yaitu merupakan suatu sistem dengan pertukaran barang dengan barang. Yang ketiga yaitu tahap logam. Logam dipilih karena mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki nilai tinggi, digemari banyak orang, mudah dipecah dan tanpa mengurangi nilai, bertahan daya lama, tidak cepat merusak dan mudah dipindahkan karena lebih ringan. Kemudian yang terakhir yaitu tahap uang kertas. Uang kertas pada asalnya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang berperan sebagai alat atau pelantara transaksi. Uang kertas yang beredar pada masa saat itu hanya yang dijamin 100%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai uang dan sistem pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan jenis uang. Yang pertama adalah jenis uang. Jenis uang ada 5. Yang pertama adalah uang barang, yang kedua uang logam, yang ketiga uang bank, yang keempat uang kertas, dan yang kelima uang elektronik. Yang pertama, uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau biasa diperjualbelikan sebagai uang. Contohnya yaitu menjual binatang ternak pada komoditas masyarakat pengembala. Nah, menjual binatang ternak ini adalah menjual barang sebagai uang. Kemudian yang kedua adalah uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Uang logam yang pertama digunakan adalah perunggu. Kemudian besi yang digunakan oleh orang-orang Yunani, kemudian tembaga yang digunakan oleh orang-orang Romawi, kemudian pada zaman sekarang seperti logam mulia, emas dan perak. Pada awal penggunaan logam, standar yang dipakai adalah dalam bentuk timbangan. Kemudian yang ketiga yaitu uang bank. Uang bank biasa kita kenal dengan uang giral, biasanya dalam bentuk cek atau alat pembayaran giro lainnya. Kemudian yang keempat yaitu uang kertas. Uang kertas pada mulanya digunakan dalam bentuk banknot atau bank promis, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik uang kertas tersebut. Yang terakhir adalah uang elektronik. Uang elektronik adalah sebuah alat pembayaran yang digunakan sebagai pengganti uang konvensional. Uang ini dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar yang disimpan dalam sebuah kartu. Lalu bagaimana hubungan sistem pembayaran konvensional dan sistem pembayaran syariah? Pada dasarnya, sistem pembayaran syariah dan konvensional memiliki fungsi yang sama, yaitu berkaitan dengan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Perbedaannya itu di mana? Dalam lembaga keuangan konvensional, sistem pembayarannya menerapkan sistem bunga dengan kepentingan memperoleh imbalan. Maka tumbuhlah resiko likuiditas. Risiko ini terjadi karena pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktunya. Lalu apa bedanya dengan lembaga keuangan syariah?
lembaga keuangan syariah mempunyai sistem pembayaran tidak menerapkan sistem bunga, melainkan bagi hasil. Pola ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuangan lembaga keuangan tersebut semakin tinggi, maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima nasabah. Begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana peranan sistem pembayaran konvensional dan syariah? Keduanya memiliki peran yang sama, yaitu menjamin kelancaran pasar atau lembaga keuangan sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Hanya saja sistem dalam penyelenggaraannya saja yang berbeda. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.